Ava did not come. Di video ini, kita akan membahas film yang sudah lama dinantikan oleh banyak penggemar, yaitu Avatar 3 yang berjudul Avatar: Fire and Ash. Film ini kembali mengajak kita mengikuti perjalanan Jake Sully bersama keluarganya di Pandora. Kali ini, mereka dihadapkan pada ancaman baru dari Colonel Miles Quaritch yang kini berpihak dan bahkan menjalin hubungan dengan suku Na'vi Api. Lantas, seperti apa kisah lengkapnya? Sebelum lanjut, video ini mengandung spoiler, jadi untuk kalian yang belum menonton filmnya, sebaiknya tonton versi aslinya terlebih dahulu agar tidak gagal paham. Kalau sudah, kita lanjut ke alur ceritanya. Cerita dibuka dengan momen dua anak Jack, yaitu Lo'ak dan Neteyam, yang terlihat sedang terbang bersama. Padahal, seperti yang sudah kita ketahui, Neteyam telah gugur di film sebelumnya. Namun dalam adegan ini, Lo'ak ternyata masih bisa berinteraksi dengannya melalui dunia arwah lewat spirit tree yang berada di bawah laut. Sementara itu, Spider kini tinggal bersama keluarga Sully. Meski begitu, baik Spider maupun Kiri digambarkan tidak mampu terhubung atau berkomunikasi dengan spirit tree tersebut. Setelah kepergian Neteyam, keluarga Jake Sully menghadapi duka mereka dengan cara masing-masing. Neytiri menyalurkan kesedihannya dengan menyanyikan nyanyian leluhur, sementara Jake memilih menyibukkan diri agar tidak larut dalam kehilangan. Suatu hari, Jake menelusuri bangkai kapal manusia dan menemukan berbagai senjata api, termasuk sebuah bazooka. Di saat yang sama, Lo'ak menemukan panah leluhur mereka yang telah patah. Jake kemudian mendemonstrasikan cara penggunaan senjata api tersebut. Namun, Tonowari dan istrinya, Ronald, menolak keras pemakaian senjata manusia karena dianggap melanggar aturan mereka. Di momen itu pula, Jake menyatakan bahwa dirinya telah meninggalkan gelar Toruk Magto. Cerita lalu berpindah ke Colonel Miles Quaritch yang ternyata masih hidup. Ia dan pasukannya masih terus mencari keberadaan Jake. Di sisi lain, Jake membuatkan panah berbasis senjata berat untuk Neytiri. Namun Neytiri menolak menggunakannya karena itu adalah buatan manusia. Sejak kematian Neteyam, kebenciannya terhadap manusia semakin dalam. Ia juga sangat terpukul karena kehilangan busur peninggalan ayahnya. Hingga akhirnya Jake berusaha menenangkannya. Tak lama kemudian, Lo'ak dan yang lainnya terlihat berenang bersama para Tulkun. Di sini kita kembali diingatkan bahwa Lo'ak memiliki ikatan khusus dengan seekor Tulkun buangan bernama Payakan. Pada malam hari, saat mereka tertidur, Spider tiba-tiba kehabisan oksigen. Dengan sigap, mereka segera memberinya masker cadangan. Di tengah kepanikan itu, terlihat hanya Neytiri yang bersikap dingin dan biasa saja. Keesokan harinya, para pedagang yang dikenal sebagai Wind Traders tiba. Mereka datang membawa berbagai barang dagangan dengan menunggangi makhluk-makhluk terbang yang eksotis. Jake pun membuat kesepakatan dengan pemimpin mereka agar Spider bisa ikut dibawa bersama rombongan. Ternyata, Jake dan Neytiri berniat mengembalikan Spider ke High Camp, bukan membawanya tetap tinggal di sana. Keputusan itu ditentang oleh anak-anak mereka. Namun Neytiri, yang sudah sangat muak dengan manusia, dengan tegas mengatakan bahwa Spider bukan bagian dari keluarga mereka. Ucapan itu memicu kemarahan semua orang. Akhirnya, mereka sepakat untuk mengantar Spider kembali bersama-sama. Jake sendiri akan terbang menggunakan ikran untuk mengawal rombongan Wind Traders dari udara. Singkat cerita, perjalanan pun dimulai bersama Wind Traders. Sepanjang perjalanan, kita disuguhkan keindahan planet Pandora yang memukau. Pada malam harinya, mereka semua berkumpul dan menari bersama. Setelah itu, fokus kembali pada Lo'ak. Ia mengatakan kepada Jake bahwa dirinya sudah mampu membawa senapan. Namun Jake menolak karena Lo'ak masih terlalu ceroboh. Bahkan alat komunikasinya saja sampai terjatuh. Di saat yang sama, Quaritch mendapatkan informasi bahwa Jake sedang terbang bersama Wind Traders. Tanpa ragu, mereka segera bergerak menuju lokasi tersebut. Sementara itu, rombongan Wind Traders terbang melewati tebing-tebing Pandora yang menjulang megah. Namun sesaat setelah melewati kawasan itu, mereka tiba-tiba diserang oleh sekelompok perompak udara yang berniat menjarah semuanya. Kelompok ini dipimpin oleh pemimpin Ash People, yaitu Farang. Pertarungan pun tak terhindarkan. Lo'ak diperintahkan untuk menjaga adik-adiknya. Namun sekali lagi, ia kehilangan alat komunikasinya. Tak mengindahkan perintah, Lo'ak nekat terbang
maju untuk ikut melawan para perompak tersebut. Sementara itu, Spider harus melindungi Kiri dan Chireya. Dan untungnya ia berhasil menjaga mereka tetap aman. Kembali ke Jake Sully, ia berusaha melindungi balon udara dari serangan para perompak Ash People. Namun sayangnya, balon tersebut tetap meledak setelah salah satu perompak berhasil mendekat. Di sisi lain, Neytiri terkena panah dari Farang, dan ia pun terlibat pertarungan langsung dengannya. Namun ikran milik Neytiri juga terkena tembakan, hingga mereka terjatuh. Sementara itu, Loak, Kiri, Spider, dan Tuk juga terkena panah dan terjatuh di dekat kapal yang telah jatuh sebelumnya. Dari kejauhan, Loak melihat kapal tersebut dijarah habis oleh para perompak Ash People. Sayangnya, posisi mereka justru terdeteksi, memaksa mereka untuk segera kabur. Loak berhasil menghabisi 2 pasukan perompak, lalu mereka kembali melarikan diri. Farang terlihat kebingungan saat melihat luka para anak buahnya yang tewas akibat tembakan senjata api. Meski begitu, para perompak tetap mengejar mereka, hingga akhirnya Loak dan yang lain harus terjun ke air agar jejak mereka menghilang. Kini Jake tertinggal sendirian. Ia berusaha menghubungi keluarganya, namun tak satu pun memberikan jawaban. Sementara itu, anak-anak berhasil mencapai pinggiran sungai. Di sana, Spider mulai kehabisan oksigen. Karena masker cadangan tertinggal di kapal, mereka pun memutuskan untuk memutari sungai demi kembali ke sana. Saat Jake akhirnya menemukan masker cadangan tersebut, ia justru bertemu dengan Kolonel Miles Quaritch dan berhasil menangkapnya. Di sisi lain, Neytiri dengan bantuan ikrannya berhasil terbang kembali menuju High Camp. Jake kemudian menjelaskan bahwa para perompak ini dikenal sebagai Ash People. Ia juga mengingatkan bahwa Spider adalah anak dari Quaritch. Mendengar itu, Quaritch menunjukkan kepeduliannya sebagai seorang ayah dan akhirnya setuju bekerja sama dengan Jake untuk melacak keberadaan anak-anak. Sementara itu, anak-anak berusaha kembali ke kapal, namun keadaan semakin buruk karena Spider benar-benar kehabisan oksigen. Mereka terus berlari hingga Spider akhirnya tak bisa bernapas sama sekali. Di saat genting itu, Kiri melihat makhluk mirip ubur-ubur sama seperti yang pernah muncul di film kedua. Kiri lalu menyuruh Loak meletakkan Spider di tanah sebelum ia mulai melakukan ritual. Perlahan, tanaman di sekitar mereka mulai bersinar dan merambat ke seluruh tubuh Spider. Melihat Kiri menahan rasa sakit, mereka panik dan mencabut guru miliknya dari tanah. Cahaya pada tanaman pun menghilang. Namun tak lama setelah itu, Spider justru hidup kembali dan mampu bernapas tanpa masker. Mereka pun merasa sangat lega dan bahagia. Sayangnya, teriakan kegembiraan mereka justru menarik perhatian para perompak Ash People. Akibatnya, mereka kembali tertangkap. Farang kebingungan melihat Spider yang bisa menghirup udara, dan ia bahkan meminta Loak untuk mengajarinya cara menggunakan senapan. Sementara itu, Jake dan Quaritch mengintai dari kejauhan. Jake diam-diam menghabisi para penjaga, lalu mulai bergerak. Quaritch pun berhasil menyandera Farang, dan untuk sesaat, mereka berhasil melindungi anak-anak. Keesokan paginya, mereka dijemput oleh Neytiri dan yang lainnya. Di sana, Norm Spellman terkejut saat mengetahui bahwa Spider kini bisa bernapas tanpa masker. Akhirnya, mereka semua kembali ke gua tempat suku mereka bersembunyi. Sementara itu, Kolonel Miles Quaritch berhasil kembali ke markas pangkalan. Ia melaporkan bahwa dirinya menemukan Spider, seorang manusia yang mampu bernapas di Pandora tanpa masker. Tubuh Spider pun segera dipindai. Hasilnya mengejutkan. Di dalam tubuhnya tumbuh berbagai jenis tanaman yang hidup dalam hubungan simbiosis, membuatnya bisa bertahan hidup. Tak hanya itu, di kepalanya bahkan mulai tumbuh guru, layaknya bangsa Na'vi. Di sisi lain, Kiri mencoba berkomunikasi dengan Great Mother, Eywa, melalui Spirit Tree, namun keberadaannya seperti ditolak. Setelah sadar, mereka mengatakan kepada Kiri bahwa dirinya adalah anak yang istimewa. Akhirnya Neytiri jujur bahwa Kiri bukanlah anak kandungnya. Kiri tidak memiliki ayah. Ibunya, Avatar Grace, tengah hamil sebelum meninggal. Mereka meyakini kehamilan itu adalah keajaiban Eywa, dan Eywa sendiri adalah ayah dari Kiri. Meski begitu, Jake Sully menegaskan bahwa Kiri tetaplah anaknya. Norm Spellman kemudian menjelaskan bahwa Kiri tidak boleh lagi terhubung dengan Eywa
melalui Spirit Tree, karena itu bisa berakibat fatal. Jake pun khawatir Spider akan disalahgunakan oleh pihak militer. Neytiri yang dipenuhi amarah bahkan menyarankan agar Spider dihabisi saja. Namun Jake menolak. Spider sudah seperti keluarganya sendiri. Cerita kembali ke perburuan Tulkun yang dipimpin oleh Captain Mick Scoresby dan timnya. Di antara mereka hanya Dr. Ian Garvin yang terlihat merasa iba. Zat berharga dalam tubuh Tulkun bernama Amrita diketahui bernilai jutaan dolar. Jake dan keluarganya kembali ke terumbu karang wilayah suku Medcayina. Tonowari mengatakan bahwa perburuan Tulkun semakin meningkat. Payakan Tulkun buangan akan segera diadili karena terus menyerang kapal manusia. Malam harinya, persidangan Tulkun dimulai. Para tetua menyalahkan Payakan karena kekerasan hanya akan melahirkan kekerasan baru. Payakan pun diusir untuk kembali ke kaumnya. Loak yang sedih melihat saudaranya pergi memberontak. Ia mengatakan bahwa Payakan telah menyelamatkan mereka dari manusia. Jake mencoba menasihati Loak, namun hubungan mereka justru memburuk karena Jake menyalahkan Loak atas kematian Neteyam. Keesokan harinya, Loak dan Cireya memperbaiki busur leluhur. Spider mencoba menunggangi ilmu miliknya, dan tanpa latihan, ia justru terlihat sangat mahir. Di saat yang sama, Quaritch kembali menyerang suku Na'vi untuk mencari Jake dan Spider. Kehabisan cara, ia mendatangi wilayah suku Ash People di kaki gunung berapi dan bertemu pemimpin mereka, Farang. Quaritch memberikan banyak senjata kepada Farang. Awalnya Farang ingin menginterogasinya, namun Quaritch sudah menyiapkan cadangan penembak jitu. Farang terkesan dan mengajaknya masuk ke tenda. Di sana Quaritch menyampaikan tujuannya, menangkap Spider dan Jake. Dengan bantuan Farang, hal itu akan mudah dilakukan. Sebagai imbalan, Quaritch akan memberi lebih banyak senjata. Mereka pun mulai saling percaya. Di Spirit Tree, Kiri dan Spider tetap tak bisa berkomunikasi. Para Tulkun kembali membawa anak mereka ke Spirit Tree. Loak menyendiri, ditemani Cireya, yang mengatakan bahwa saudara Tulkunnya mendengar suara Payakan. Neytiri melihat busur yang diperbaiki Loak, dan Loak mengucapkan perpisahan. Ia berniat pergi mencari Payakan. Cireya dan saudara-saudaranya menyusul. Namun mereka tak bisa mengejar karena festival Tulkun akan dimulai 5 hari lagi. Di tengah badai, Loak pergi sendirian mencari Payakan. Di sisi lain, Farang membantu Quaritch menginterogasi suku Na'vi. Malam itu, Kiri dan Spider mengambil air minum. Kiri mengatakan bahwa Spider sempurna seperti dirinya, lalu menciumnya. Saat kembali, pasukan Ash People menyerang. Spider tertangkap oleh Quaritch dan dilumpuhkan oleh Farang. Jake melihat armada militer mendekat dan bersiap. Kiri memberitahu bahwa Spider telah ditangkap. Quaritch memanggil Jake keluar. Demi mencegah pertumpahan darah, Jake menyerahkan diri. Ia dibawa ke pangkalan militer, disambut media. Spider dibawa ke laboratorium. Di laboratorium, tubuh Spider diteliti untuk dikloning. Quaritch menemui anaknya. Spider mengakui bahwa Quaritch adalah ayahnya. Quaritch menceritakan ibu Spider yang pemberani. Spider meminta kalung ayahnya sebagai kenang-kenangan. Di laut, Loak bertemu Payakan yang menceritakan kehancuran kaumnya. Captain Scoresby merencanakan perburuan besar. Dr. Ian Garvin menentang, namun diabaikan. Jake ditahan untuk dieksekusi. Neytiri mengambil panah bazooka buatan Jake. Spider berhasil kabur. Neytiri menyusup ke pangkalan menyamar sebagai Ash People. Sementara Spider menyamar sebagai pekerja. Dr. Ian Garvin membantu membebaskan Jake, karena hanya Jake yang bisa menghentikan pembantaian Tulkun. Jake kabur, dibantu Spider. Saat hampir ditembak, Neytiri datang menyelamatkan mereka. Mereka kabur dengan iklan. Jake sempat berniat menghabisi Spider, namun tak sanggup. Akhirnya ia pergi ke sarang Toruk, menjadi Toruk Makto kembali, dan menyatukan semua klan Na'vi. Ia meminta bantuan para tetua Tulkun. Awalnya mereka menolak, hingga Loak datang bersama Payakan. Loak memperingatkan bahwa manusia akan memusnahkan Tulkun. Melihat kondisi Takno, para tetua mulai mempertimbangkan. Festival Tulkun pun tiba. Armada manusia menyerang. Para Tulkun akhirnya ikut bertempur. Pertempuran besar pun pecah. Na'vi dan Tulkun bekerja sama melawan manusia. Meski awalnya unggul, situasi berbalik saat Quaritch dan Farang datang.
Kiri memaksa menuju Spirit Tree untuk meminta pertolongan Eywa. Ia kejang dibantu Spider. Eywa akhirnya merespons. Makhluk laut raksasa dan makhluk terbang liar menyerang armada manusia. Toruk menghancurkan kapal utama. Para Tulkun akhirnya menyerang balik Kapten Mick Scoresby. Dalam kekacauan itu, Scoresby pun menemui ajalnya dan diseret oleh Taknok ke dasar laut paling dalam. Kapal sang kapten terseret ke tengah medan magnet, memaksa semua kru meninggalkan kapal tersebut. Sementara itu, Jake Sully dan Kiri juga telah tiba di kapal untuk menyelamatkan Neytiri. Jake membutuhkan Loak sebagai wingman, sementara dirinya akan menyusup secara diam-diam. Di sisi lain, Spider menjadikan dirinya umpan untuk bertemu Colonel Miles Quaritch, dan rencana penyelamatan pun dimulai. Dalam kekacauan itu, Neytiri dan Tuk berhasil melepaskan diri, namun Neytiri terpojok oleh Farang. Untungnya, Kiri datang tepat waktu dan melumpuhkan Farang dengan guru miliknya. Merasa kalah, Farang pun melarikan diri dalam ketakutan. Sementara itu, Jake mengejar Quaritch yang membawa Spider. Tanpa disadari, mereka masuk ke dalam area medan magnet. Di sanalah pertarungan terakhir antara Jake Sully dan Colonel Miles Quaritch dimulai. Pertarungan untuk memperebutkan Spider. Dalam duel tersebut, Quaritch harus menyelamatkan Spider yang hampir terjatuh ke bawah. Kondisi semakin sulit karena tangan Quaritch terluka akibat tembakan sebelumnya. Dengan susah payah, Jake akhirnya berhasil menarik mereka berdua. Setelah itu, tercipta momen canggung di antara mereka. Saat Neytiri dan yang lain tiba, Quaritch memilih pergi, mengambil jalannya sendiri. Pada akhirnya, keluarga Sully berhasil bersatu kembali. Matahari pun terbit, Spirit Tree hidup kembali, dan mereka bisa kembali terhubung dengan The Great Mother, Eywa. Payakan akhirnya diterima kembali oleh para Tulkun. Spider pun kini bisa terhubung dengan dunia roh. Di sana, Kiri menjadi pemandunya. Ia bertemu dengan roh Grace, ibunya, juga Neteyam, serta Cireya. Pada akhirnya, Spider diterima sebagai bagian dari mereka. Film pun ditutup dengan momen kebersamaan yang penuh makna.